Hello guys, welcome back to Duduk Cerita Podcast. Duduk Cerita Podcast adalah podcast dengan topik psikologi yang vibes-nya itu terasa kayak enak nongkrong gitu vibes-nya. Dan harapannya awareness masyarakat itu terhadap psikologi itu bisa meningkat, khususnya di mental health. Oke, jadi kenapa duduk cerita? Oke, sebenarnya kita terinspirasi dari duduk perkara yang ngomongnya itu dari bidang hukum gitu. Jadi ya kita bikin versi psikologinya aja sih, simpelnya kayak gitu. Nah, oke, kita sekarang, lu inget gak? Enggak, lu inget gak? Kita kemarin bahas apa? Oke, itu kan ada apa? Sebenarnya kemarin kita tag-nya cuma satu video, ya kan? Tapi terlalu panjang. Sebenarnya ya secara topik terlalu panjang sehingga kita bikin part 1, part 2 meskipun ini ada di mana ya. Jadi kita bikin aja gitu kan. Terus ya lu inget gak kita bahas apa kemarin? Lalu berat banget itu jujur aja. Fundamental human needs. Iya, kemarin humanistik kan? Masuk. Masuk ke arah sana dan sekarang kita akan bahas psikologi humanistik lagi, tapi dengan tokoh yang berbeda, dengan konsep yang berbeda, tapi pendekatannya humanistik gitu. Iya. Nah, jadi di sini tuh lebih kompleks karena di psikologi humanistik ini menganggap individu tuh sebagai satu kesatuan gitu. Makanya kalau di psikologi tuh kita nganggapnya setiap orang tuh unik gitu. Bahkan orang punya sesuatu yang mereka berbeda sebenarnya. Iya, karena ini gue clearin dulu ya. Kenapa gue bilang unik? Jadi misalnya contoh, ini pernah gue bilang juga sama seseorang. Iya betul. Ya, lu tahu aja lagi masa lalu. Oke. Karena gini, kayak contoh gini, gue sama Bang Noval nih, kita sama-sama cowok, Gen Z hitungannya, maksudnya kita cuma beda setahun doang. Biasanya kita tendensinya untuk membandingkan. Iya. Karena parameternya cowok. Benar. Iya kan? Sehingga pikiran simpel kita apple to apple. Padahal nggak apple to apple. Iya benar. Gitu kan. Karena kalau lu mau apple to apple, ya lu harus samain derajatnya juga, value-nya juga, apa yang lu lakukan juga gitu loh. Kalau lu mau nyamain, oke, cowoknya udah checklist nih, tapi asupan yang lu makan sama gak sama gua? Pendidikan yang lu enyam sama gak sama gua? Iya, itu sih. Pola asuh yang lu terima sama gak sama gua? Gen lu dari orang tua sama? Iya. Maksudnya ada sangat spesifik gitu, sehingga argumennya apa dong kalau kita mau buat komparasi yang apple to apple? Ada orang yang dia tuh motivasinya justru dari kompetisi. Ngerti gak maksud gue? Atlet, contoh atlet. Dijadiin rivalitas tuh. Rivalitasnya dengan siapa? Kalau semua orang unik, karena semuanya unik, sehingga siapapun nggak bisa kita jadikan rivalitas. Iya gak? Karena nggak apple to apple. Ya cukup lu. Gue ada argumennya. Gimana? Argumennya adalah yang bisa lu jadikan komparasi dan sesuatu yang bisa lu apple to apple kan, yang lu bisa bandingkan adalah diri lu di hari kemarin. Iya dong. Atlet itu dia nggak ngecel dia nggak berkompet satu sama lain, tapi berkompet dengan dirinya sendiri. Lah. Oke. Gue dulu ya lu olahraga lalu push up bukan pengen cepet-cepetan push up kan sama orang lain kan, tapi pengen anjir gue kemarin 5, masa sekarang 5 lagi, masa sekarang 4. Itu sama diri yang kemarin. Jadi bentuknya itu bukan mengkomparasi dengan orang apa yang ada di luar. Iya. Tapi lebih ke diri kita. Ya karena semua orang unik sehingga itu emang nggak apple to apple dan ya harusnya kacamatanya seperti itu. Karena kalau lo mau mengkomparasi kecepatan mobil sama kecepatan pesawat, ya udah seharusnya punya kacamata seperti itu, dan itu yang dilakukan humanistik. Kalau kalian sering dengar Maslow teori, nah itu hierarki segitiga. Iya, terus pertama, kita sebutin dulu aja kali ya. Pertama dia ada psychological needs. Jadi di dalam segitiga itu yang paling bawah tuh step pertamanya. Ya, pertama psychological needs. Terus ada safety needs, social needs, esteem needs, dan self actualization. Nah, jadi ada 5 itu kita bahas bareng-bareng abis ini.
Nah, pertama ada psychological needs. Kalau menurut gue psychological needs itu lebih ke basic survival yang emang sesimpel ini. Kita ngobrol sama orang awam aja ya, biar kalian juga lebih mudah nerimanya gitu. Jadi ya sesimpel sandang, pangan, papan. Iya benar. Mudahnya juga mau bilang itu. Iya, sandang, pangan, papan itu kan kayak primary needs kan, kebutuhan primer. Nah, apa sih? Kan ini kan nggak semua orang tahu sandang, pangan, papan. Makan, tempat tinggal, terus kemudian pendidikan. Nah, itu terus. Kalau enggak, pendidikan tuh enggak masuk ya? Nggak masuk. Orang masih hidup kan pendidikan gitu. Nah, mungkin pendidikan masuknya ke tahap selanjutnya yaitu safety nets. Iya. Karena di safety net itu menyangkut security, stability, healthy, wellness gitu-gitu. Dan that's why ada pendidikan gitu, biar mereka lebih secure. Di bagian-bagian itu pasti ada pendidikan. Ya mereka bisa untuk secure gitu, secure dirinya gitu kan. Mereka untuk bisa lebih stable. Teman-teman harus tahu juga, ini kita baru nyebutin 2 ya. Gue tadi pengen ngomong yang ketiganya, cuman harus disclaimer di sini. Kan ini kan segitiga ya. Yang mana yang kita sebutin dari awal, yang kita sebutin pertama itu adalah step 1-nya. Iya. Ya kan, yang paling bawahnya. Ini tuh bukan 5 tipe, bukan 5 apa, tapi ini 5 level. Iya, lebih ke level. Gue nggak bisa bilang langkah ya, 5 step ya, tapi kayak lebih ke 5 level. Lebih ke level. Jadi kalau lu mau ke safety net, psychological needs-nya itu harus terpenuhi dulu. Ketika lu udah itu terpenuhi, lu baru bisa level selanjutnya up safety net gitu kan. Karena dengan merasa lu udah punya basic survival-nya itu, lu bisa nge-approach secure-nya. Nah, bisa jadi lebih terinstall. Dan sebenarnya lu bisa aja degradasi gitu kan. Downgrade level itu bisa banget ketika lu ternyata ya kan, event life itu kan ini ya unexpected ya. Kadang-kadang hal-hal yang bikin kita secure hilang. Iya. Atau enggak depresiasi atau apa gitu. Jadi kita jadi nggak secure, akhirnya balik ke psychological needs dan it's okay, maksudnya part of life juga. Tapi kan at least kita pernah ada di level yang segitu loh. Harusnya untuk resilience-nya atau untuk bangkitnya lebih mudah. Gitu. Nah, jadi menurut gue sebelum kita ke next level ya, emang perlu meng-acknowledge, mengenali lebih jauh, mengetahui lebih jauh. Kalian tuh ada di mana gitu saat ini. Level kalian masih ada di level 1 kan, atau sudah naik ke level 2? Jangan sampai ngomongin work life balance tapi lo tuh masih di psychological needs aja gitu. Maksud gue work life balance kan itu menurut gue tuh kausalitas ya, sebab akibat. Jadi ketika lo emang udah nyaman dari semuanya, dan ketika lo menganggap kerja itu sebagai hal yang menyenangkan, nah work life balance itu akan terinstall, akan berjalan. Tapi kalau lu aja masih mikirin gaji, masih mikirin besok mau makan apa ya dan gak ada tabungan, ya lu mau nggak mau ya udah kerjain ngikutin sistem gitu. Udahlah, itu mungkin komen dong kalau misalnya pengen bahas itu, kita bisa bahas banget gitu kan, bisa bahas atau mungkin diskusi lebih jauh. Nah, kalau misalnya teman-teman dari psychological needs terus safety needs saya udah terpenuhi, dari situ kan kalian secure, otomatis ngerasa aman, udah ngerasa cukup, pasti kalian akan lama-lama tuh jadi kanan kiri gitu. Jadi kita ke level 3-nya social needs. Jadi itu lebih ke friendship, hubungan sosial, bersosialisasi lah. Bahkan kita secara nggak langsung jadi berkomunitas gitu kan. Kita kan keseringan kita namanya gotong royong sama keluarga. Padahal kita tuh masih di tahap psychological needs, ngerti gak? Tapi kita mengutamakan family, yang mana itu social needs, levelnya kan lebih tinggi lagi. Gitu. Ya maklum sih, karena kan kita budaya timur, karena psikologi itu hidupnya di barat, di Jerman awalnya. Ini kalau kalian social needs-nya udah oke nih, baru naik ke esteem needs gitu kan. Esteem needs itu menyangkut kayak respect, recognition, sama confidence. Ya itu one of them-nya lah.
Jadi kalau kalian secara sosialnya sudah tervalidasi, otomatis kepercayaan diri kalian tuh meningkat gitu. Pasti akan Value kalian naik gitu kan. Ingat ya, kalau kalian mau dapat respect, mau dapat recognition dan lain sebagainya, tiga-tiganya tuh isi dulu levelnya gitu. Iya. Harus di-achieve Setiap dulu. level itu harus di-achieve dulu untuk kalian bisa naik level dan meng-achieve hal yang baru. Tapi bukan berarti kalau kalian belum di level itu kalian nggak Nggak bisa. patut di respect. Tetap bisa, cuman mungkin fokusnya berbeda gitu. Terakhir nih, Nah, ini adalah puncak dari segala Puncaknya. puncak kehidupan manusia. namanya adalah self actualization. Jadi dia tuh udah ngerasa semua tercukupi di diri sendiri. Terus habis itu kita nyari secure, ya kan? Jadi secure, kecukupan kita jadinya lebih aman Lebih aman. dan terkendali, terkontrol. Setelah itu kita baru merana ke lingkungan karena diri sendiri udah cukup nih dan udah terkontrol. Akhirnya ke lingkungan. Di lingkungan dapat validasi lagi, jadinya naik ke Oke. rekognisi, Lebih confident. ya kan? Jadi rekognisi karena ada confidence itu tadi kalau dan divalidasi sama apa namanya society, Iya. dari situ kalian akan jadi jangan apa ya? Kalian akan menginstal yang namanya meaning of life. Iya. Apa sih kalian hidup tuh mau ngapain gitu kan? Ya itu tuh fokusnya ke mencari apa personal growth gitu. Skill Iya, set benar. itu part of personal growth. Iya. Tapi alangkah baiknya ya fokusnya ke apa yang dibutuhkan, Saat itu dulu. apa yang bisa kalian lakukan dulu Iya. sampai tervalidasi dan orang-orang merasa kalian memang matters dan value-nya ada Dan bisa. dan ada demand-nya dan kalian bisa dibilang master of it lah, ya Iya. kan? Ya Ahli intinya dalam misalkan kayak ahli satu bidang. ya demand lah, intinya ada demand-nya sehingga kalian bisa work life balance. Iya. Iya kan? Jadi kalian kayak, ya orang gue punya skillnya, gue punya demand, ada demand-nya, akhirnya ya apa nih personal, apa growth yang pengen kalian ambil nih, gitu kan secara personal, sehingga semua skill set tadi itu akan ngedrive ke goalnya yang mau kita tuju gitu. Jadi ya mungkin itu aja sih. Jadi ini tuh emang ada 5 step yang memang ini harus dilewati. sih. Nggak bisa ada yang sebenarnya ya memang nggak bisa ada yang di skip sih. Dan dilewati itu dalam artian mungkin kalau kalian kayak game gitu kan, kalau game itu kan memang hitungannya kan dia by system ya, Iya. gitu kan, dan sistemnya tuh in a way dibuat sama developer dan memang jelas. Tapi mungkin aja kita tuh dalam sehari bisa aja levelnya naik gitu. Iya bisa. Gitu, tapi tetap aja itu dengan catatan kalian harus punya measure alat ukurnya yang jelas gitu kan. Tadi kita udah ngejelasin di tiap level itu alat ukurnya skill kayak setnya, alat ukurnya itu bisa dijadiin alat ukur tuh si skill setnya Iya. yang ya bisa kalian evaluasi lagi, redefinisi lagi, definisi ulang lagi, gitu. Siapa tahu Menurut kalian lebih oke untuk diri kalian. Jadi gitu aja sih. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, tetap kalian sesuaikan sama ya di personalize aja lah. Tapi ya meskipun ujung-ujungnya kalian akan cherry picking ya, akan istilahnya kayak mengambil apa yang menurut kalian oke, but at least ada teorinya gitu. Yang penting kalian punya dasarnya. Paling punya dasarnya. Karena Dasarnya ya ini tinggal dikembangin aja Nah, sesuai karena- dengan personal kalian masing-masing. karena sisanya hidup itu punya kalian, ya gak sih? Iya. Gitu. Ya ibaratnya 5 level ini atau segitiga hierarki ini adalah fondasinya. Fondasinya gitu Untuk kan. kalian sebagai manusia bisa growth dan meng-achieve di setiap masing-masing level di kehidupan kalian masing-masing. Ya gitulah. Nah mungkin kita segitu aja karena ini bener-bener teori basic banget dan gue nggak mau terlalu banyak ambil study case karena ini ya sebenarnya in a way udah study case juga gitu. Iya. Nah makanya kalau misalnya gue yakin pasti pertanyaan kalian di otak nih nggak terjawab dari sini Iya. karena memang itu hidup kalian, itu perlu dipersonalize. Jadi Tapi bukan yang kalian nonton terus. semuanya menjawab pertanyaan ya dari sini enggak gitu kan. Jadi mungkin nah kalau misalnya masih bertanya-tanya boleh banget komentar
siapa tahu bisa dijawab sama teman-teman yang lain kalau mau apa cerita Iya, perihal diskusi masalahnya, bareng. pertanyaannya, diskusi bareng silakan. Atau kalau misalnya memang menarik dan banyak yang relate, kita juga bisa bahas di sini gitu. Iya. Terus juga jangan lupa follow IG kita di Duduk Cerita @dudukcerita.id. Boleh kritik, saran, terus juga Subscribe, like, and like, share untuk buat bantu kami terus tumbuh biar makin semangat lagi, untuk mengedukasi. makin masif lagi. Semoga bermanfaat intinya itulah. Udah akhir kata gue Diki. Gue Nopal. Mari Mari membiasakan membiasakan berpsikologi.